Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan Mr. K di sini. Pada kali ini, Mr. akan memberikan panduan upgrade tentang cyclocom. Oke, apa itu cyclocom dan juga sensor, ya. Oke, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita naik motor, itu ada namanya dashboard. Dashboard motor di mana dashboardnya itu menunjukkan angka kecepatan motor. Kemudian untuk mobil juga sama, ya. Ada dashboardnya menunjukkan speed atau kecepatan mobil pada kecepatan berapa, kemudian gasnya, ya. Oke, kita lanjut dulu ke next slide berikutnya. Oke, jangan lupa di subscribe sebelum lanjut ya, biar Mister lebih semangat lagi untuk membuat konten lagi tentang cycling, tentang pengalaman pribadi, tentang sepedaan. Oke, ini sebelum dilanjutkan, ini ada sedikit quotes. You don't stop cycling when you get old. You get old when you stop cycling. Artinya, Anda jangan berhenti bersepeda ketika Anda sudah tua. Anda akan menjadi tua ketika Anda berhenti bersepeda. Maksudnya, ketika Anda masih bernapas, ya, ketika Anda masih bernapas, masih hidup, tetap bersepeda. Di mana bersepeda itu merupakan salah satu olahraga yang sangat sehat. Ya, mungkin dari teman-teman di sini, mungkin dari newbie di sini, beginner di sini mungkin masih merasakan sepeda males, sepeda capek, sepeda nggak ada funnya, sepeda nggak ada happy-happynya. Tapi kalau misalnya kita mempunyai niat untuk bersepeda, niat untuk sehat, percayalah bersepeda itu sangat sehat. Seperti dengan pengalaman Mister selama 8 tahun, ya, Mister merasakan beda sekali dengan sebelum bersepeda. Oke, kita lanjut. Oke, seperti biasa ini adalah skema dari bagian-bagian sepeda, ya. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang part-part sepeda ini, tapi ke sensor dan cyclocom. Cyclocom itu kita lanjut berikutnya. Apa itu cyclocom? Cyclocom or a cycle computer, a device mounted on a bicycle that calculates and displays trip information, similar to the instruments in the dashboard of a car. Jadi, maksudnya itu adalah suatu perangkat yang terpasang pada sepeda yang dapat menghitung dan menampilkan informasi perjalanan mirip dengan instrumen dashboard yang ada di mobil ataupun di motor. Jadi bayangkan saja kalau misalnya kita bersepeda, kita tidak tahu arah, kemudian kita bersepeda, terserah saja. Atau mungkin juga karena kita sudah tahu jalanan, karena kita setiap hari melalui jalanan itu, karena sudah kebiasaan, karena mungkin pekerjaan, karena kita sudah tinggal di satu tempat yang sudah lama, kita sudah mengetahui tempatnya itu. Bagaimana kalau misalnya kita ingin mengeksplor suatu tempat yang belum pernah kita lalui? Ya, seperti kita pakai Google Map saja, ya kan? Tapi kalau misalnya kita bawa handphone, bagaimana kita mesti melihat handphone kalau misalnya tangan kita di atas handlebar? Ya kan, seenggaknya kita mempunyai cyclocom ini sebagai panduan untuk kita jalan. Oke ya. Seperti apa contohnya itu cyclocom atau cycle computer itu? Ini adalah seperti contohnya di sini. Ini mereknya Garmin, ya. Ini saya lanjut terus ya. Ini ada beberapa contoh, saya langsung aja. Dan di sini ini ada merek Garmin, IGP Sport, kemudian ada SOS-G, kemudian ada mereknya Magene, ya. Ini ada beberapa cyclocom yang dijual di marketplace ataupun dapat dijual di
mall-mall yang khusus jual sepeda, ya. Bedanya untuk yang SOS ini, ya, untuk yang SOS ini sebentar saya kasih lihat dulu. Untuk yang SOS ini, ya, SOS ini adalah Cyclocom sejuta umat. Kenapa bilang sejuta umat? Karena Cyclocom ini merek yang lumayan murah, ya, sekitar 200-an hampir 300 ribu saja. Dan ini bagaimana caranya dia mendetek ke speed, kemudian semuanya di sini itu dia bisa mendetek memakai GPS signal, ya, GPS signal. Kemudian di sini juga ada detect heart rate atau detak jantung, kemudian ada mendetek mendetek cadence, ya, cadence. Jadi biasanya itu Cyclocom itu mendetek ada 3 fungsi biasanya. Jadi detak jantung, kecepatan, dan cadence. Apa itu cadence? Cadence itu merupakan suatu ukuran di mana kita mengayuh sepeda. Ya, biasanya kita bilang nama RPM, run per minute. Satu putaran, 1 menit itu berapa putaran? Itu round per minute. Ya, cadence itu mengukur. Ya, biasanya itu akan mempengaruhi bagaimana kecepatan kita untuk mengayuh sepeda, kemudian kekuatan kaki kita untuk mengayuh sepeda. Ya. Kemudian ada yang merek Garmin. Garmin ini merupakan Cyclocom yang salah satunya merupakan yang termahal, di mana ini bisa kita lihat di sini layarnya itu lebih besar dan bisa memuat peta, ya, di mana kita seperti handphone, ya, seperti handphone. Jadi ini harganya lebih mahal, bisa seharga dengan satu handphone Samsung. Ya, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ini fiturnya banyak sekali. Fiturnya sebenarnya sama. Yang penting adalah mendetek kecepatan, kemudian detak jantung, dan kemudian cadence. Oke ya, kita lanjut ya. Sensor, oke, sensor heart rate. Kenapa kita mesti memakai sensor heart rate, speed, dan cadence? Oke. Sebelumnya Mister akan memberikan pengalaman dulu pas waktu Mister memakai MTB selama 6 tahun, Mister tidak pernah memakai sensor heart rate, cadence, yang paling cuma speed. Speed itu juga memakai Cyclocom yang biasa-biasa saja, yang murahan. Yang murah itu cuma berapa ya? Yang murah itu cuma 60.000. Jadi untuk mengukur kecepatan sepeda aja, sudah itu aja. Jadi untuk mengukur sensor heart rate dan cadence itu tidak ada, ya, tidak ada. Oke, Mister akan memberikan kenapa kita mesti memakai 3 sensor ini. Pertama, oke, a bike sensor dulu. Oke, sensor. A bike sensor is a device that you install on your bike or your body to keep track of your heart rate, speed, and cadence. Some devices only track heart rate, speed, or cadence, and others can track both. These sensors can display metric on your smartwatch, bike computer, cyclocom, or smartphone. Sensor sepeda merupakan suatu perangkat yang Anda pasang di sepeda atau di tubuh Anda untuk melacak detak jantung, kecepatan, dan cadence. Beberapa perangkat hanya dapat melacak detak jantung, kecepatan, atau cadence, dan perangkat lain bisa juga melacak keduanya. Sorry, ini ada typo. Sensor ini dapat menampilkan metrik pada smartwatch, cyclocom, atau smartphone Anda. Jadi, sensor ini biasanya itu akan dipasangkan atau diletakkan detak dengan jantung Anda atau di dada. Ya. Kalau misalnya untuk mengukur heart rate, itu akan diletakkan di dada. Tapi ada juga heart rate, ya, heart rate sensor itu biasanya ada juga yang ditaruh di lengan, ada. Ya, di lengan ada. Ada juga yang di lengan atau di pergelangan tangan, yang biasanya juga memakai smartwatch, ada juga. Ya, habis itu biasanya akan diekspor ke aplikasi di handphone. Jadi kita bisa melacak nilainya, apakah itu nilainya 180, 190, atau juga 160, atau juga 150.
untuk pembahasan untuk heart rate yang mana yang normal itu mungkin Mister akan membahas di edisi berikutnya. Oke ya. Kita lanjut. Oke, ini ada beberapa sensor. Ini ada sensor heart rate. Contohnya kayak gimana sih contoh heart rate itu? Nah, ini Cospro ya. Ya, ini adalah salah satu merek Cospro ini. Yang ini dipakai di pergelangan atau di lengan tangan. Ya, di lengan tangan. Bukan di pergelangan, tapi di lengan agak ke siku. Ya. Kemudian yang magene, ya, yang magene di mana ada strap, ya, ini dipakai di dada, ya. Ini Mister punya, dan ini lumayan murah, nggak terlalu mahal, sekitar 200-an ribu, ya 200 lah, ya. Ini udah mendapatkan sensornya ini semuanya, dan dapat ininya juga strapnya. Ya, ini Mister udah pakai selama hampir 2 tahun dan tidak, paling cuma diganti dengan baterainya saja. Baterainya itu baterai PP, kayak baterai jam. Oke, heart rate. Kenapa kita mesti pakai heart rate? Oke, ntar di slide berikutnya ya. Kemudian ada speed sensor. Itu ya biasanya juga tiap kendaraan ataupun yang lain juga mesti memakai speed karena bisa tahu kecepatan kita. Apalagi untuk di road bike. Di road bike itu sangat penting sekali untuk mengetahui kecepatan kita. Kalau misalnya kita tidak memakai cyclocom atau kita tidak mengetahui speed kita berapa, kita bisa kebablasan. Kebablasan artinya apa? Kebablasan mungkin juga, oh ini kayaknya masih kurang ini, masih kurang cepat. Sedangkan kaki kita masih bisa melebihi dari kecepatan yang sekarang dan mengakibatkan kita bisa kebablasan. Oh, mau cepat, bisa juga mengakibatkan ke heart rate. Dan makanya kenapa mungkin juga ada teman-teman kita yang meninggal gara-gara heart rate ini. Karena dia mencoba untuk memaksa kerja jantung menjadi degup lebih kencang. Makanya kenapa kita mesti mengetahui adanya speed. Tetapi kalau misalnya kita untuk mengontrol, misalkan untuk melatih jantung kita. Misalkan selama 1 bulan kita gowes selama 8 kali, kita speednya segini, dan kita juga mesti mengetahui juga heart rate kita berapa. Ya, jadi mesti dibandingin juga. Ya, karena kenapa? Karena heart rate itu sangat penting sekali untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Ya, untuk kita sendiri. Jadi kita mesti mengetahui, mengenali kita sendiri, bukan orang lain ya. Oke. Lanjut kita ke cadence. Oke, cadence ini ada cyclopus, kemudian di bawah ini magene ya, sorry, ini ada ketutup sama kamera. Kemudian ini ada Garmin. Sebenarnya cadence dan speed cadence ini sebenarnya bisa berfungsi dua-duanya. Jadi kalau misalnya mau device ini difungsikan sebagai speed, ya udah sebagai speed saja. Jadi pas waktu itu cuma dipakai buat speed. Tetapi kalau misalnya untuk dipakai buat cadence, cadence-nya itu berarti device-nya ini, alatnya ini ditaruh di mana, di crank. Ya, di crank di pergelangan kayuhan itu. Ya, jadi dia bisa mengukur berapa kali, berapa RPM. Kalau misalnya dia mau mengukur speed, misalkan dia mau mengukur speed, itu taruhnya di hub atau di free hub. Jadi dia muter. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan di komen ya. Kita lanjut berikutnya. Oke, compulsory device for cycling. Ini ada perangkat wajib untuk semua cyclist, semua newbie, semua beginner untuk pesepeda. Kenapa? Alasannya, 1, heart rate. Heart rate itu supaya kita bisa memonitor jantung kita, supaya kita bisa mengenali jantung kita. Jadi selama bersepeda, kita juga harus mengetahui detak jantung kita. Normal berapa, pas bersepeda berapa, kemudian pas lagi tanjakan berapa, pas lagi normal go speed di 20 berapa,
pas lagi gowes di speed 30 berapa, ya. Seenggaknya kita mengetahui kemampuan jantung kita untuk memompa darah dan mengabsorb energi. Ya, sebagai personal record, yes, personal record itu perlu karena untuk kebaikan diri sendiri. Ya, mungkin juga teman-teman di sini personal record buat apa? Ya, seenggaknya kita berusaha untuk mengetahui kemampuan jantung kita sendiri, bukan jantung orang lain yang yang teman-teman perlu tahu. Yang pertama teman-teman di sini bersepeda untuk kesehatan sendiri, ya, untuk kesehatan sendiri. Banyak sekali teman-teman Mister, mereka bersepeda hanya buat fun, hanya buat cuma buat refreshing aja sebentar. Habis itu nggak pernah bersepeda lagi. Jadi sepedanya ditaruh di rumah, dipajang aja. Jadi buat apa beli sepeda mahal-mahal cuma buat dipajang? Kenapa nggak digowes? Kenapa nggak dipakai? Oke? Kemudian preventive action. Maksudnya apa preventive action? Maksudnya untuk mencegah. Mencegah apa? Mencegah sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Seperti apa? Seperti sakit jantung. Ya. Apa itu namanya? Tiba-tiba jantungnya lemah atau gimana ya. Seenggaknya kita mengetahui tanda-tanda jantung kita sudah tidak normal. Ya, biasanya jantung kita akan memberikan tanda bahwa sekarang saatnya sudah harus beristirahat, tidak boleh dilanjutkan. Sekarang harusnya udah stop. Sampai di sini sepedanya. Karena kita mengetahui heart rate kita sendiri ya. Itulah gunanya. Oke. Kemudian speed. Kita lanjut ke dua, speed. Speed itu sangat penting juga. Kenapa? Karena seperti begini. Misalkan kita lagi gowes, kemudian gowesnya itu di sekitar speed 20 atau bisa di speed 25. Kemudian teman-teman merasakan bahwa speed 25 terlalu kencang, terlalu nggak bisa, ya. Nah, berarti teman-teman di sini mesti tahu speed itu 25 berarti dari cyclocom. Kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai cyclocom, gimana teman-teman bisa memperkirakan speednya itu 25? Bagaimana teman-teman bisa merasakan itu speednya itu 25? Bisa aja 20, atau bisa aja 30, atau bisa aja 35. Ya kan? Jadi, seenggaknya kita bisa mengetahui bahwa speed pada saat ini dengan kayuhan sebegini, dengan speed begini, speednya maksudnya di gearnya itu speednya udah 25. Atau misalkan kita speed 25 masih bisa kita naikin. Ya, masih bisa kita naikin karena kita masih mempunyai power yang sangat banyak. Kita coba. Bisa. Jadi, seenggaknya kita bisa memonitor. Kemudian target. Nah, ini dia. Target. Misalkan selama 1 bulan kita gowes, selama 1 bulan itu kita setiap kali gowes dengan speed 25. Dan selama speed 25 itu, kita nggak pernah memaksa diri kita sendiri untuk menyentuh ke speed 30. Nah, kenapa nggak kita coba aja? Target, misalkan bulan depan kita mau menyentuh speed 30. Coba saja. Ya, coba saja. Karena kita juga mau mengetahui bagaimana speed 30 itu seperti apa. Atau bisa juga bagaimana speed 40 itu seperti apa. Ya kan? Karena dengan meningkatkan level kita bersepeda atau mungkin level kita dalam speed itu bisa juga meningkatkan kemampuan kesehatan kita, ya, atau juga bisa juga meningkatkan otot-otot kita. Seperti kita pergi ke gym, ya, pergi ke gym. Sekarang ngangkat barbelnya cuma 2 kilo. Minggu berikutnya kayaknya oke nih bisa ngangkat 3 kilo. Nah, itu
3 kilo, dan naik lagi 4 kilo, naik lagi 5 kilo. Ya, seperti itu. Personal data. Data pribadi. Sehingga kita misalkan untuk meningkatkan kemampuan kita sehingga kita tahu personal data. Oh, dulunya ini saya dari speednya 25 atau misalnya speednya dari 20, terus sekarang kok saya udah bisa speed 30 ya? Ya karena adanya latihan, karena kita bisa measure itu dari jarak berapa bulan atau berapa minggu bisa ke speed 30. Jadi kita bisa atur untuk mungkin di kemudian harinya mau latihannya seperti apa. Ya. Oke, lanjut. Kita ke cadence. Oke, seperti Mr. Info sebelumnya, cadence itu merupakan tingkat berapa kayuhan ya di kayu di sepeda. Biasanya dihitungnya RPM. Ya, round per menit, berapa kali putaran ya per 1 menit. Dan biasanya itu kalau misalnya bersepeda di sekitar speed 25 ya, 25 itu 70-75 ya, angkanya 70-75. Kalau misalnya mau lebih cepat itu bisa 90. Itu juga tergantung dari gear atau namanya speed depan dengan speed belakang, atau kemarin sprocket belakang semakin kecil berarti dia powernya semakin besar. Tapi dia kalau misalnya di sprocket semakin besar, itu powernya semakin kecil. Sorry. Oke, jadi monitoring. Kita juga bisa ngeset latihan ya. Latihan, target di sini. Misalnya targetnya sekarang mau 90 cadence selama 1 menit. Bisa. Jadi kita ngeliatin cyclocom kita. Jadi 90 itu nge-stuck di situ, kita ngontrol. Jadi gowes selama 1 menit sekitar 90, kadensi 90, jalan aja. Jadi kemudian habis itu istirahat. Oke. Kemudian data record, ya sebagai record aja, sebagai pengalaman bahwa dulunya itu segini, kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau meningkatkan lagi datanya misalkan ke 95 atau misalnya ke 100 dengan gear yang berbeda. Itu biasanya tipe-tipe latihan. Oke, teman-teman. Ini sudah di akhir slides. Slides yang terakhir merupakan quotes lagi. Quotesnya merupakan cycling also offers a sense of independence, of being able to get up and go wherever and whenever you want. That's invaluable by Adrian Bell. Ya, bersepeda juga menawarkan rasa kemandirian, bisa bangun dan pergi kemanapun dan kapanpun Anda mau. Itu sangatlah berharga. Seperti Mr. Pengalaman, Mr. dulu dulu pas waktu Mr. pakai MTB, kemudian diajakin teman ke daerah Gunung Bunder. Ya, pertama kali Mr. ikut kumpulan. Kemudian karena belum pernah gowesnya terlalu jauh, sekitar 20-an kilo, nanya terus sama teman, masih jauh ya? Oh, teman, padahal itu masih jauh, bilangnya udah deket. Oh, udah deket kok, udah deket. Ya, terus kita udah deket, oke, kan Mister mikirnya, udah deket, berarti mungkin sebanyak sekitar 1 kilo, 2 kilo ya. Gowes lagi, masih belum nyampe. Terus tanya lagi, oh om, masih jauh ya? Atau udah deket? Oh udah deket. Aduh, ya kan? Terus akhir-akhirnya sampai mana? Sampai Lewiliang, terus naik lagi dari situ. Dari Lewiliang itu ke atasnya itu udah nanjak, ya udah nanjak. Nah, habis nanjak itu paling Mister waktu itu nanjaknya sekitar 2 kilo aja, habis itu udah give up, udah menyerah karena udah nggak bisa lanjut lagi. Nah, habis itu langsung Mister pulang, nge-grab, ya mau nggak mau. Cuma habis dari itu Mister penasaran, ini nanjak harusnya bisa, ya cuma mungkin dari Mister untuk
maksa, ya, maksa kaki untuk mengayuh sepeda, jadi mengakibatkan kram. Ya, jadi sebenarnya untuk bersepeda ini, cycling ini jangan terlalu dipaksa. Karena kenapa? Kalau misalnya dipaksa, otomatis otot akan menjadi kram. Ya, jadi seenggaknya bisa memperkirakan. Karena kenapa? Karena otak akan memprogram kaki kita atau memprogram badan kita itu mau sampai mana ke ininya, ke rutenya, atau jadi seenggaknya biasanya itu kalau Mister Gowes itu biasanya mau tahu dulu sampai mana, kemudian jaraknya berapa, 100 kilo ya, atau 50 kilo atau 80 kilo atau berapa. Jadi seenggaknya kita punya cadangan makanan, kemudian cadangan energi dan cadangan pikiran, karena itu sangat penting sekali ya. Kemudian lanjut ke naik ke level yang tadi. Kemudian bulan berikutnya karena Mister penasaran, kemudian Mister lanjut lagi nyari jalan yang lebih pandai. Dan akhirnya cuma nggak sampai di Gunung Buntara, seenggaknya sampai di setengahnya, dan Mister sudah ini sudah apa sudah tercapai lah. Tapi nggak sampai Gunung Buntara karena masih jauh sih. Masih lumayan lah nanjaknya ya. Tapi waktu itu Mister ikut kok sampai atas ya, sampai atas. Oke teman-teman, saya rasa hari ini cukup dulu sampai sini. Jangan lupa di follow, di subscribe. Oke, kita lanjut di edisi berikutnya. Bye bye.